Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai seorang wanita, tentunya suatu hari nanti kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan siapakah yang akan menjadi jodoh kita, siapakah yang akan menjadi suami kita, dan siapakah yang akan menjadi nahkoda dalam membangun rumah tangga kita di kehidupan yang akan datang. Ada sebuah hadis dari Ammah Husain ibnu Misan bahwa ia pernah menceritakan perlakuan suaminya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Ungzuri aina angti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah bagaimana kedudukanmu terhadapnya. Sesungguhnya suami itu adalah surgamu sekaligus nerakamu. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Sa'ad. Hadis tersebut merupakan nasihat Rasulullah SAW kepada kita sebagai wanita agar jangan sampai salah pilih suami, karena kedudukan seorang laki-laki dalam rumah tangga itu tidak hanya sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk memberikan nafkah saja, tetapi lebih dari itu. Seorang suami itu menjadi penentu apakah setelah menikah ia merasakan kehidupan layaknya surga ataupun sebaliknya. Namun, bisa kita lihat realitanya saat ini bahwa hampir semua orang itu menjadikan kelebihan-kelebihan yang sifatnya zahir ini sebagai pertimbangan utama dalam memilih jodoh, karena kelebihan-kelebihan yang zahir ini menampakkan janji-janji yang indah. Beda sekali dengan kelebihan-kelebihan yang sifatnya tidak langsung. Karena sifatnya ini abstrak dan tidak terlihat, maka hampir semua orang itu menjadi ragu untuk menjadikan kelebihan ini sebagai pertimbangan utama dalam memilih jodoh. Laki-laki yang taat agama akan membawa hawa kebahagiaan bagi keluarganya kelak. Ini merupakan jaminan yang pasti. Tapi perlu digarisbawahi bahwa laki-laki yang taat agama beda dengan yang menguasai ilmu agama. Laki-laki yang taat agama itu tidak hanya mengenal Islam atau mengenal agama secara syariat saja, tapi juga mampu dalam implementasi dari syariatnya itu. Hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa laki-laki ini siap menjadi imam yang bertanggung jawab sekaligus dapat membawa keluarganya ke surganya Allah di akhirat nanti. Ada kepastian bahwa laki-laki yang taat agama ini akan menjadi imam yang baik dalam keluarganya, karena ilmu yang mereka miliki itu menjadi bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ini. Bisa kita lihat di kehidupan saat ini bahwa laki-laki yang tampan itu justru banyak yang menyakiti istrinya. Dengan mengandalkan ketampanannya ini justru malah menyakiti istrinya dengan main perempuan lain. Di samping itu, laki-laki yang memiliki harta yang banyak juga tidak sedikit yang justru mempergunakan kekayaannya ini untuk menyakiti istrinya. Bahkan ada yang tidak menganggap istrinya itu sebagai seseorang yang perlu dimuliakan. Maka dari itu, kelebihan-kelebihan yang zahir ini tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memilih jodoh ataupun memilih suami. Laki-laki yang taat agama akan menganggap istrinya ini sebagai amanat yang perlu dijaga dan juga diperlakukan sebaik mungkin. Misalnya, ketika istrinya ini melakukan kesalahan, maka akan ditegur dengan cara yang baik dan juga cara yang lembut. Dalam Islam sendiri, kepala rumah tangga itu memiliki kewajiban untuk mendidik anak dan juga istri. Maka laki-laki yang taat agama ini memiliki bekal dalam mendidik dan juga memberikan pelajaran kepada keluarganya. Selain itu, kepala rumah tangga juga akan mempertanggungjawabkan anak dan juga istrinya di kehidupan yang akan datang.
Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abbas Sahal Ibnu Said As-Sa'idi. Ketika itu ada seseorang yang melintas di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Bagaimana pendapatmu terhadap laki-laki itu?" Orang yang di samping Rasulullah SAW pun menjawab, "Sesungguhnya orang itu berasal dari kalangan terhormat. Maka jika ia datang melamar, sangatlah pantas untuk diterima dan dinikahkan." Rasulullah hanya diam. Kemudian ada laki-laki lain yang melintas di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lalu bagaimana pendapatmu terhadap laki-laki itu?" Laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya ia datang dari kalangan yang fakir. Maka ketika ia datang melamar, sangatlah pantas untuk ditolak." Kemudian Rasulullah pun menanggapinya dengan bersabda, "Sesungguhnya laki-laki yang kedua itu lebih baik dari seluruh laki-laki di muka bumi ini dan juga laki-laki yang pertama." Hadis riwayat Bukhari. Nah, lewat hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jangan pernah melihat seseorang itu dari cover luarnya saja, karena belum tentu orang yang luarnya itu baik itu memiliki akhlak yang baik juga. Begitupun sebagai seorang wanita ketika memilih suami, maka jangan hanya melihat luarnya saja, tetapi lihat akhlak dan juga agamanya. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan keagamaan seorang ataupun ilmu agama seorang dan juga ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pertimbangan yang utama dalam memilih siapakah jodoh kita di kehidupan yang akan datang. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.